Sobat Survivor, suasana pagi dari kebun Bapak Leo. Pagi ini saya meninjau perkembangan dari tomat yang beliau kembangkan. Begitu ulet beliau mengembangkan tomatnya sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan tomat yang sangat bagus. Saat ini sedang pemupukan dilakukan oleh Bapak Leo. Pertumbuhannya sangat bagus dan memang pemupukan ini sangat intens sekali, membutuhkan cukup banyak pupuk jenis pupuk Ponska. Apalagi ini sudah mulai berbuah. Salah Bapak Leo sedang memupuk Sobat Survivor. Cukup banyak pemakaian pupuknya ini Pak ya? Iya. Ini pemupukan keberapa Pak? Ketiga kali sudah ini. Oh, sudah ketiga kali ya? Ya, ketiga kali. Emang nggak pakai kotoran ayam kah atau gimana? Sudah pakai ke tai ayam itu. Dua kali sudah taruh anu. Oh, kotoran ayam 2 kali, sekali pupuk ini? Sebenarnya 2 kali juga pupuk ke Poska ini karena gitu. kedua kalinya itu ku campur Poska sama tai ayam. Baru timbun-timbun. Nah, ketiga kalinya sudah ini. Memohon ini. Cukup lumayan bagus pertumbuhannya Pak ya? Berapa bungkus? 1 bungkus aja kemarin Pak ya? Oke, dari 1 bungkus tomat yang memang jenis tomat ini tidak murah Pak ya harganya ya, untuk tomat bibit tomat ini ya. Ya memang mahal juga. Mahal. 200 1 bungkus. Ini sedang dikembangkan oleh Bapak Leo. Masih tetap disiram Pak? Kalau disiram itu Enggak sudah ya? Oh, jadi nggak terlalu butuh penyiraman Pak ya sebenarnya? Nah, sebenarnya enggak ada sudah ini waktu baru ditanam ya. Tetap harus disiram ya? Dari sejak penanaman, maksudnya pemindahan dari pembibitan sampai mulai manen itu berapa bulan normalnya Pak? Sebenarnya ini orang bilang 3 bulan. 3 bulan sudah bisa dipanen. 3 bulan sudah bisa dipanen itu ya? Karena ini sudah lebih 1 bulan ini. Sudah lebih 1 bulan. Tapi kayaknya sudah mulai keluar bunganya Pak. Berarti bisa lebih cepat kayaknya Pak. Ya mungkin sekitar dalam bulan 5 ini kalau enggak ada Halangan. enggak rusak ya. Semoga lah. Ya. Bisa panen. Iya. Kalau ini bulan 5 ini. Sejauh ini nggak ada kendala Pak ya? Hah? Sejauh ini pertumbuhannya nggak ada kendala. Dia punya buah normal Ya. racunnya ini Nggak berat. ini saja lah yang bikin terkendala ini kalau misalnya obatnya ini. Obatnya? Ya kalau butuh berapa kali pengobatan ini Pak? Banyak kali karena mau 2 kali dalam 1 mingguan ini. Nanti sebut aja nama jenis obatnya Pak. Bisa. Oh ya nanti Nama obat apa gitu? Apa sih namanya? Bukan itu Pak? Antila. Antrakol bukan? Antila. Sejenis antrakol gitu ya, bukan? Bukan. Antila sama apa? Empoy. Oke, nanti coba nanti kita obrolin ya soal itu. Nah, Ya. itu pada saat buah ya Pak ya? Ya. Jadi semoga lah ini bisa dikatakan binaan dari bibit Pak ya kemarin Pak ya. Ya. Tapi kalau pupuk mungkin enggak Pak, mungkin Bapak berusaha sendiri kemarinnya Ya. sama tai ayam. Ya, Semoga nanti kalau inilah ya aku berusaha sendiri. Jadi ini saja kalau bisa aku
Mau sangat sama kalian, kita juga aku dibantu aku racun lah. Racun bukan apa, obat untuk anunya ya, apa Ya, buah itu ya? Untuk Insektisida buah, tuh ya. ya. Obat-obat buah. Oke, siap Pak. Oke lah. Berapa kali pengaplikasian Pak untuk insektisida untuk tanaman tomat Pak biasanya? Yang jenis seperti apa? Seperti kayak serbuk itu loh Pak? Iya, yang serbuk itu apa ya namanya itu Pak? Antila. Oh, antila. Ya. Oke. Berapa kali pengaplikasian tuh biasanya Pak? Penyemprotan. Kalau satuan itu kadang-kadang 5 kali saja dipakai itu. Oh, 5 kali. Maksudnya dalam satu musim tomat itu normalnya biasanya orang menggunakan berapa kali Pak? Ini kan kita lihat saja dia punya apa namanya? Penyakitnya. Penyakit, kalau memang parah penyakitnya ya mungkin bisa 3 kali dalam 1 minggu. Tapi kalau dilihat enggak ada, mungkin pencegahan aja gitu Pak ya. Ya. Oke, baik. Oke, kita juga enggak begitu terlampau sama obatnya, karena kalau memang agak sehat lah. Baik, baik. Ya, kalau memang tidak sehat kita hantam dia. Nah, begitu. Baik, baik. Ini indah sekali Pak. Tapi mungkin nanti kemarin kita masih ada gramoxone ya Pak ya? Masih ada nggak? Habis dibawa sama Pak Gembala itu. Oh gitu. Dipakai menyemprot di. Nggak, maksudku rumah. Yang ini kan tomat kan masih ini apa namanya? Tomat. Pisang ini kan sepertinya pertumbuhannya bagus tuh Pak. Jadi maksud saya kalau bisa kita semprot rumputnya terus kita pupuk Pak supaya bagus pertumbuhannya. Ya, kalau ada racun ya bisa. Bisa. Semprot ya. Iya, siap. Karena mungkin disemprot begitu 2 jam 3 jam ya menjadi masalah itu Pak. Baik. Oke deh Pak, dilanjut aja Pak. Oke. Pemupukannya menggunakan apa sih namanya? Pupuk merah ini, bukan mutiara kan ini Pak? Ponska yang kadarnya lebih rendah dari mutiara Pak ya. Kadar nitrogennya lebih rendah daripada mutiara. Ya. Kalau mutiara itu tidak bisa kita ini, kalau apalagi seperti saya ini mana mampu mau beli. Kalau mutiara 600 lebih satu sedangkan ini 100 lebih saja ini. 140. Ini Bapak Leo ini memang salah satu petani yang jadi binaan kita di sini, saling support gitu. Jadi ada beberapa kemarin ini sudah jadi hutan ini kebun pisangnya, kemudian sama Bapak Leo kita minta untuk dibersihkan dan beliau menanam tomat ini, kita siapkan bibitnya dan beliau sendiri yang berjuang untuk mempersiapkan lahan menjadi lahan yang bagus gitu Pak ya. Ya. Sehingga nanti harapannya bisa ada hasil buat Bapak Leo untuk melanjutkan ke jenis-jenis pertanian lainnya. Ya. Oke, boleh kita lihat ini Pak, apa namanya, ke sana dulu Pak. Enggak, sudah habis nih, mau ambil pupuk lagi ya. Pupuknya di mana? Di sana, di ujung sana. Gimana kita ini mau lihat tanaman itunya, apa sayurnya di situ. Nanti sama Leo saya pergi panen, saya pergi lihat apa namanya, lihat tomatnya masih ada enggak kira-kira yang bisa kita bantu jualkan. Nah, ini apa ini Pak? Cabai untuk mau dikembangkan lagi nanti Pak ya? Ya, untuk mantap. Kalau ini kalau bisa sudah ditanam ini ya tanam di antaranya tomat itu. Jadi mati tomat, lombok naik. Baik. Nah, begitu. Mantap Bapak Leo. Jadi ini pembibitan tanaman apa di sini Pak? Mana? Ini. Ini sawi ini. Sawi ya. Tapi kok kayak kurang subur ya? Ya kurang subur begitulah inilah. Ini kurang kayaknya Pak, kurang pupuk dasar kotoran ayam kemarin. Baik, kalau masalah tai ayamnya itu cukup lumayan. Cukup lumayan? Iya. Leo ngapain Leo? Itu tomat mau dimasak ya? Leo enggak sekolah hari ini? Enggak. Kangkung itu. Yang mana itu Pak? Sudah bisa dipanen tuh Pak? Bisa sudah itu. Tapi masih pendek Pak? Iya kan? Panjang sudah itu. Dan tidak bagus juga kalau terlampau tua. Sini Leo, cabutkan dulu Leo. Nanti sore saya antarkan uangnya. Mau dicabut sekarang kah? Bisa kah sekarang? Belum ya? Masih muda? Atau enggak begini, nanti sore lah kalau bisa. Bisa dikabari orang saja dulu. Enggak, saya ambil
kalau saya ambil 10 ikat, Pak. 10 ikat. Tapi masih pendek banget kayaknya. Ini sudah dipanen, dimasak kayaknya. Masak tadi. Gimana? Rasanya lebih lembut ya, Pak ya? Ya. Tapi ya masih kecil. Coba ambil 1 ikat, Leo. Sini dulu. Leo. Kayak mana sih kalau 1 ikat? Maksudnya kalau enggak terlalu pendek kan kita bisa ini. Saya bantu jualkan ke rekan-rekan guru. Oh iya. Ini udah panjang ini. Udah seger. Lumayan. Tapi yang di sana-sana lah. Ini bisa diambil itu. Oh gitu ya. Bagus ini Pak. Bapak kembangkan terus ini Pak. Nanti saya bisa bantu. Ambil 10 ikat, Leo. Bisa. Yang sebelah situ, jangan itu. Kalau sama pedagang Pak, diambil berapa Pak di sini Pak? Ya belum ada pedagangannya ke sini itu. Ya tenang aja Pak. Nanti. Karena dia orang yang belum tahu kita di sini Pak. Ya nampaknya pelan-pelan. Nanti belum makin ada lama. orang tahu kita di sini. Kacang Panjang. Boleh kacang panjang Ya, banyak kah sudah buahnya? ya, yang ini muda-muda lumayan, ini sudah mau dipanen sudah sebenarnya. Banyak lagi sudah tua ini. Jadi aku ambilkan lah. Ya ambilkan 10 ikat juga. Jadi 10 ikat kangkung, 10 ikat apa? Kacang panjang. Kacang panjang. Oke. Ya, Leo, mantap ini Leo. 10 ikat dulu ya. Kita tes ombak dulu ya. Oke, sobat survivor, walaupun mungkin perannya masih sangat kecil, tapi bagaimanapun kita bisa sedikit mensupport mereka untuk juga bisa tetap survive gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, yaitu bisa membantu menjualkan hasil sayur dari Bapak Leo. Suara burung sini merdu sekali suaranya. Ya. Kalau Pak Niel sedang kerja kah atau mana posisinya sekarang Pak? Pak Niel itu kayaknya mungkin belum sampai itu karena kadang-kadang dia jaga anaknya dulu baru. Kebetulan istrinya kerja juga ya? Ya. Sepuluh ikat bisa dapat nih Pak? Bisa itu. Bisa. Nah, ini organik Pak ya, nggak disemprot Pak ya? Enggak. Jadi tetap subur seperti itu. Jadi untuk informasi Bapak Leo ini awalnya memang mencari lahan kering untuk bisa bercocok tanam karena di lahannya agak kesulitan untuk menanam tanaman-tanaman sayuran seperti ini. Kemudian beliau mendapat kesempatan juga untuk berkebun di sini bersama rekan-rekan petani lain warga transmigrasi SP2 hingga akhirnya saat ini sudah mulai ada hasilnya. Nah, ini yang saya sebenarnya pengen lihat Pak. Jadi ada sayur-sayuran seperti ini yang Bapak bisa kembangkan, jadi saya bisa bantu jualkan seperti itu. Kalau gini kan pasti sudah ada hasilnya Pak ya. Ya. Walaupun memang dalam skala yang tidak terlalu banyak. Coba saya pelan-pelan. Yang bisa dipetik itu sebenarnya ini paling enak sih sebenarnya. Tanamnya juga tidak terlalu ribet, tapi memang dari penjualannya juga kalau pada saat banjir-banjirnya ya harganya juga tidak terlalu mahal. Tapi pembelinya tetap ada. Semoga ini sudah benar nih yang saya sudah panen ini. Apakah terlalu muda juga kurang tahu ini. Bapak, Pak, apa namanya? Itu yang di rintis kemarin masih dilanjutkan atau cukup segitu aja Pak katanya mereka? Yang mana? Yang di sana. Kalau dari pembicaraan kemarin. Enggak tahu aku Kayaknya cukup sudah kayaknya ya. Kayaknya itu masih bisa nanti kita bincang lah. Kasih supaya kita kasih info mereka. Iya. Kita
Enak sekali pemandangannya pagi-pagi petik sayur-sayur segar seperti ini Sobat Survivor. Nah ini masih di sebelah sana itu mereka tanam apa Pak? Ya kurang tahu juga aku pastinya itu dia tanam apa, karena selama ini jarang-jarang aku sudah ke sana lagi tuh. Enggak, maksudnya itu sana yang Pak Markus. Pak Markus. Hmm. Oh dia itu tanam, dia sudah mau bibitian lagi tuh. Apa? Tomat. Ini Pak, Mat. Betul sudah itu kan Pak, saya ambil kan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda kan? Ya, betul sudah itu. Kayaknya nggak sampai 10 ikat deh kayaknya Pak ya. Hah? Kalau diikat 10 ya ikat 10. Normalnya satu ikat itu seperti apa sih Pak? Untuk dijual itu? Normalnya itu Berapa biji, berapa batang 10 biasanya? batang dalam badan satu ikat itu. Karena itu hari aku pergi sana, sedangkan penjualnya itu ikat sendiri. 10 biji, dia bilang 10 biji kamu kasih. Bapak sudah ada karet belum? Belum ada ya? Hah? Harusnya sudah ada karet Pak. Belum ada karet Pak? Ada karet di rumah itu. Boleh lah. Tapi tinggal sedikit. Wah, bagus banget. Ini pakai pupuk dasar juga nggak sih Pak? Pakai apa? Tai ayam? Tai ayam sama Ponska juga. Oh, sama Ponska juga ya pupuk dasarnya. Nah, karena kalau tidak ada ikan Ponska memang lambat berbuah. Tapi tidak perlu dicangkul Pak, atau tetap Bapak cangkul kemarin ini? Aku cangkul Oh dicangkalnya tapi tidak serapi tanaman tomat Pak ya? Begitu. Berarti cuma aku lubang saja baru tanami. Taruh pupuk, tanam. Oh begitu. Ya. Oke, Sobat Survivor. Jadi walaupun tetap ada tanaman-tanaman yang bisa dipanen dalam skala besar seperti tomat seperti ini, kita juga mendorong mereka untuk juga bisa menanam tanaman sayur sebenarnya. Kemarin kita stok juga bibit bayam, tapi kayaknya cuma Pak Leo yang nanam ya. Iya, mereka enggak mau. Mereka enggak pengen ya. Tapi di sana Pak Niel kayaknya tanamnya bagus juga tuh tanaman-tanamannya tuh Pak. Ya kalau Pak Niel itu kacang buncis saja sama terong dia tanam itu. Lancar juga panennya Pak ya. Ya, mereka itu kayaknya dia enggak mau sama kalau sayuran Pak. Agak ribet Pak ya. Kayaknya Repot. Itu. Tapi kalau dari panennya kan bisa selalu panen Pak. Ya kalau masalahnya. Ada yang kena jamur Pak ya. Ini ada jamurnya. Ya, busuk dia ini. Nah, makanya itu kan perlu penyemprotannya. Ya. Fungisida ya Pak ya. Masih kecil ini kayaknya ini. Sama kalau bisa Pak bantu aku dangke. Dangke. Ya, untuk ulat ya? Ya, ulat. Ya. Gitu. Dangke. Yang penting saya bisa terus melihat hasilnya bagus-bagus seperti ini Pak, aman aja. Nanti kita ke pasar lagi melihat apa yang menjadi kebutuhan itu Bapak. Saja yang kekewalan aku Pak. Apa itu? Yang masalah ini obat-obat ini. Iya. Masalah racun-racun ama-ama ini itu yang kekewalan aku karena yang penting Bapak komitmen bisa menanam tanaman bisa sesubur ini seperti sabur yang dipanen Leo itu, kita juga senang lihatnya, dan itu nanti keuntungannya kan untuk Bapak juga kan. Karena memang betul-betul aku ini memang saya ini tidak punya modal untuk biar jadi makanya itu saya mohon sama kalian bantulah. Iya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Kan selama ini sudah dibantu Pak, jadi tenang aja. Kita enggak tinggalkan Pak Leo sendirian pasti. Ya, kita selalu support. Amin. Yang penting Pak Leo bisa memperlihatkan tanaman-tanaman yang bagus begini, bisa puas kita lihatnya Pak. Nah, tuh Leo bisa panen. Tapi itu karena yang penting kita sehat-sehat. Sudah berapa ikut Leo? Agak ribet ke panennya Leo. Ini masih muda memangnya. Oh memang harus diambil daun bawahnya ya.
Ini memang lembut sekali, masih muda sekali kangkungnya Sobat Survivor. Dan di sini di sini kemarin ini sudah hampir mati pisangnya, tapi kemudian kita coba untuk restorasi lagi dan pertumbuhannya kembali bagus. Tapi tentu kita akan tetap pupuk nanti. Baik Sobat Survivor, demikian video kami. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor.